perihal penanganan laporan dari pihak luar, kami coba untuk koordinasi dulu dengan pihak terkait. Kalaupun misalkan informasi ini didapat dari pihak luar perihal program sembako, baiknya kita terkonfirmasi dengan pihak terkait. Baik secara pendamping, kita punya kewajiban untuk menjelaskan aduan-aduan ini dari pihak luar ya, dan menindaklanjuti ke pihak terkait juga. Contoh, kalau ada masalah atau kekurangan dari produk kurang bagus, baiknya informasi ini kita selesaikan di lapangan. Harusnya seperti apa? Tentu seharusnya ketika produk kurang bagus diterima di masyarakat, jangan diterima produk ini, harus dibalikan ke AG dan kita akan tindak lanjut ke pihak supplier untuk segera secepat mungkin mengganti produk yang kurang bagus atau produk yang tidak diterima oleh masyarakat. Karena itu tugas pendamping. Penyaluran program sembako sudah jelas diawasi dan dipantau sama pendamping, karena itu tanggung jawab kita. Kita wajib untuk memantau sudah sejauh mana proses perkembangan distribusi sembako ini di lapangan. Ketika ada hal-hal di lapangan yang sifatnya aduan, kita siap untuk menyampaikan informasi jelas mungkin, menindaklanjuti. Ya, sesuai dengan tupoksi kita ya, ada update, ada korkap, ada supervisor. Maka kita akan memfokuskan pengaduan itu ke supervisor dulu, karena kan manajemen pengaduan itu ada di sana, di wilayah supervisor ada 2 orang. Nah, kita juga akan temani supervisor itu dengan administrasi pangkalan datanya di sana. Jadi setiap masyarakat yang mengadu, baik misalnya urusan ke dinas terkait dengan tupoksi dinas terkait dengan PKH-nya atau secara khususnya ke PKH, kita arahkan dulu ke supervisor itu. Mereka yang mengolah, menelaah, mengkaji gitu. Nah, kajian itu masuk nanti ke dinas sosial atau ke kita, ke Korkap gitu. Berbicara bisnis proses ke kita, kalau kaitan dengan sanksi-sanksi kaitan internal di pendamping misalkan, itu nanti masuknya ke dinas sosial gitu. Tiga itu nanti kalaupun ngadu ke sini ke sekretariat atau ke dinas, nanti kita bersama-sama nih supaya diarahkan ke supervisor untuk dikaji dulu di sana di ruang supervisor itu, karena kan mereka yang mengolah dan menangani pengaduan gitu. Dari sana kita timbulnya rekomendasi apa gitu, hasilnya itu kita dapat dari supervisor gitu. Ya, insya Allah kita akan buat dengan modelnya sekarang ada supervisor gitu kan. Kalau dulu tidak ada supervisor, nah kita akan rubah gitu. Jadi sekarang supervisor yang menangani pengaduan awal gitu, untuk kemudian mereka menelaah, mengkaji, kemudian lanjutannya apa rekomendasi ke kita, ke Korkap, kemudian ke dinas apa gitu. Jadi dibuat alur-alurnya gitu. Yang pertama sekali yang menangani itu supervisor gitu, baik dari lembaga pihak ketiga maupun dari KPM, baik dari internal pendamping gitu yang ngadu kaitan dengan PKH itu ke supervisor dulu. Insya Allah siap. Di nomor Terima kasih. Ini memang saat ini kita banyak sekali ya menerima pengaduan-pengaduan yang baik itu langsung atau tidak langsung ataupun melalui medsos dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kaitan dengan program sembako ya. Saya punya para pendamping di lapangan kaitan dengan TKSK ini, mereka adalah tugas dari kementerian untuk mendampingi program sembako. Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak sesuai, baik itu menunya, baik itu agennya, dan lain sebagainya, pasti saya panggil dulu pendampingnya. Itu karena mereka untuk mendampingi program tersebut. Akan tetapi di lapangan kan tidak langsung kepada pendampingnya, langsung kepada dinas sosial. Tapi tetap saya pun tidak mau begitu saja. Saya tetap informasi itu saya gali dulu dari pendamping. Seperti apa nih kondisinya? Biar mereka menyelesaikan di lapangan tahapan-tahapannya. Karena apa? Program sembako di tahun 2020 ini beda dengan 2019 ya. Ada hal yang memang sebetulnya membuat saya lebih ringan untuk dinas sosial. Karena apa? Ada perjanjian kerjasama antara e-warung dengan supplier. Artinya perjanjian itu pertanggal 4 Maret kita diterima surat ya Bu Kabid,
perjanjian antara warung dengan supplier. Di dalam isi perjanjian itu adalah mereka berdua yang menandatangan. Apakah itu kualitasnya, apakah itu harganya, apakah itu menunya, mereka berdua akan ditembuskan ke dinas sosial. Jadi kalau memang itu perjanjiannya sudah menyalahi, ya itu berdua harus bertanggung jawab. Ini pendamping nanti yang membuat laporan ke kita. Seperti apa perjanjian isi dalamnya antara supplier dengan agen. Karena jangan sampai merugikan kepada KPM. KPM ini yang punya duit gitu loh. Jangan sampai dirugikan dengan perjanjian mereka berdua. Ini yang harus dievaluasi sama pihak pendamping ya, sama TKSK. Apabila ada pendamping ataupun TKSK yang bermain ataupun dia menjadi agen atau menjadi itu, kalau ada laporan tertulis dari camat, ini kenapa harus dari camat? Karena TKSK itu adalah pertama mengangkat TKSK itu rekomendasi awalnya dari camat. Kalau camat mengeluarkan bahwa TKSK tersebut bermain di lapangan ABCD, saya langsung akan mengeluarkan surat peringatan. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Itu yang saya tegaskan. Apabila supplier yang menyalahi di bawah dan memang sangat merugikan KPM, saya akan catat juga peringatan teguran 1, teguran 2, teguran 3. Apabila teguran 1, teguran 2, teguran 3 tidak diindahkan juga, itu kita sanksinya adalah mereka supplier untuk tahun berikutnya tidak boleh mengikuti lagi program ini. Ini menjadi catatan kita. Karena mereka yang bikin perjanjian dengan agen di atas materai. Kalau dia sudah menyalahi ini, kita tinggal bikin surat teguran. Itu akan lebih enak ke kita, karena kita selaku pemerintahan memfasilitasi KPM aja. Jangan sampai dirugikan dengan prinsip 6T. Untuk program PKH sampai saat ini memang ada, cuman mereka terselesaikan dengan tahapannya, yaitu ada supervisor. Supervisor inilah yang nanti dengan Korkab bekerja sama. Setelah beres oleh supervisor dan Korkab, kalau memang tidak selesai, barulah nyampe ke meja saya. Ada ini. Jadi tahapannya penyelesaian itu bertahap. Itu seperti itu. Jadi saya terbantu sekali dengan tahapan penyelesaian seperti ini. Artinya tidak ujuk-ujuk saya tuh mengambil keputusan. Ini nggak boleh begini, ini begini. Tapi kalau dari kementerian sudah dibentuk, ada supervisor, ada Korkabnya. Bagaimana mereka di lapangan seperti ABCD? Karena cukup banyak di lapangan para pendamping PKH. Jadi mereka yang menilai kinerjanya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi program ini jangan sampai kalau ada kesalahan adalah kesalahan bupati, kesalahan kepala dinas sosial. Oh, tidak begitu, karena kita punya para pendamping di lapangan yang bekerja, mereka adalah digaji oleh kementerian. Jadi kalau ada apa-apa, saya tinggal bagaimana kinerja mereka, rekomendasi dari saya kepada kementerian, itu aja. Itu mungkin sebetulnya kewenangan dari kepala dinas sosial cukup besar dalam hal kinerja mereka selama mengikuti aturan. Contoh untuk TKSK, kita punya kewenangan, walaupun itu SK kementerian, kita punya kewenangan. Antara lain apa? Bagaimana camat merekomendasi kinerja mereka di lapangan. Kalau kata camat sudah mengadukan hal-hal ABCD-nya, karena kita sudah ada surat evaluasi, mohon evaluasi ke camat, bagaimana kinerja mereka. Kalau catatan dari camat seperti apa mereka ini, nah itu kita menjadi tolak ukur juga. Oh, berarti ini TKSK di lapangannya seperti ini. Begitu juga PKH, karena di situ ada poin penilaian bagaimana koordinasi, komunikasi, dan pendampingan program. Itu sesuai sasaran dan lain sebagainya. Oh, siap sekali. Kita punya call center kok. Ya, call center kita ada ya. Nomornya langsung dicantumkan di semua medsos, kita selalu mencantumkan call center kita.